Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita masih bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin. Pak Komarudin, sempat terputus tadi pertanyaan saya. Ketika ada warga melaporkan di media sosialnya, Pak, daerah sini macet, parah. Nah itu juga, apakah juga ada polisi memprioritaskan hal tersebut untuk ditindaklanjuti, Pak? Sebelum kepada informasi dari masyarakat, memang saat ini TMC ya, Traffic Management Center kita, itu ada petugas kami, personil kami yang standby 1 kali 24 jam untuk memantau aplikasi MQR ini. Untuk melihat aktivitas sirkulasi lalu lintas selama 1 kali 24 jam, titik-titik sumbatan yang memang biasa terjadi, crossingan-crossingan yang memang saat ini bertambah banyak, dengan ditambah jumlah kendaraan, kemudian juga crossingannya juga semakin bertambah. Apalagi mungkin beberapa saat ini kan banyak juga kegiatan-kegiatan perbaikan ya, proyek-proyek perbaikan yang juga ini pastinya berdampak juga. Kita melakukan pemantauan, ditambah lagi informasi masyarakat yang tentunya langsung pasti kita tindak lanjuti, termasuk informasi-informasi bencana yang terus kita sampaikan update ya kepada masyarakat. Ya harapannya tentu masyarakat bisa sejak awal mencari jalur alternatif manakala ingin mencapai satu wilayah ataupun akan menuju ke satu wilayah. Begitu informasi yang kita sampaikan bahwa di sini sedang terjadi gangguan kah, terjadi kepadatan kah, mungkin ada ruas jalan ataupun jalan alternatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat, ini juga sangat membantu ya, sangat membantu sehingga potensi kepadatan itu tidak semakin parah. Tadi juga Pak Komarudin sampaikan pemetaan titik-titik rawan kemacetan ya Pak ya, yang juga akhirnya menjadi salah satu yang dilihat oleh petugas kepolisian. Kalau pemetaan rawan pelanggaran ini Pak, apakah ada Pak di Jakarta ini Pak? Kalau bahasa kami ada namanya black spot dan trouble spot. Trouble spot itu titik kepadatan, black spot ini titik kemacetan. Rawan pelanggaran ini juga sudah teridentifikasi. Oleh karenanya program ke depan penambahan kamera etle ini menjadi salah satu solusi. Tentu kamera etle ini juga diharapkan masyarakat memahami konsep penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan. Ini juga harusnya mungkin lebih mengerikan ya dari konsep-konsep yang lama, konsep-konsep gaya-gaya tilang konvensional yang artinya masih bisa tawar-menawar, bisa negosiasi dengan polisi. Sekarang ini udah nggak bisa. Otomatis masyarakat manakala melanggar itu sudah pasti akan terkena tilang. Kalau sudah kena tilang tidak dibayarkan, maka nanti STNK-nya akan terblokir. Wah. Tidak bisa bayar pajak kalau itu tidak dibayarkan, otomatis pasti akan dibayarkan. Nah ini juga yang harapan kami bahwa edukasi ini harapannya bahwa para pengguna jalan khususnya pengendara kendaraan bermotor semakin paham, semakin sadar bahwa dimanapun beraktivitas, dimanapun berkendara itu terpantau oleh kamera etle, yang artinya ya harus tertib. Nggak mesti harus ada petugas dulu baru tertib. Nggak ada petugas pun sekarang digantikan oleh kamera etle. 1 kali 24 jam loh kamera ini. Ya pagi, siang, sore, malam pasti mengcapture di ruas-ruas jalan tertentu. Kenapa saya katakan tertentu? Karena memang belum semua ruas jalan di Jakarta terpantau ya. Seperti titik-titik kepadatan yang melawan arus ya, itu kan mungkin sebagian besar belum terpantau etle ya. Beberapa waktu yang lalu sempat viral ya, mungkin masih ingat kita yang tukang parkir kok kena jepret etle. Ya. Jadi bukan masalah tukang parkirnya kena jepret etle, tidak mungkin kamera etle dipasang di tempat parkir ya, pasti di jalan. Nah, artinya apa? Ada pelanggaran terhadap penggunaan ataupun titik parkir yang dilakukan. Jadi tempat parkirnya itu yang dijepret ya? Nggak mungkin kamera itu dipasang tempat parkir. Ngapain pasang tempat parkir? Di jalan. Artinya jalan itu yang dipakai dijadikan parkir. Nah, jadi jangan dianggap seolah-olah nggak ada petugasnya, tapi pelanggaran itu terpantau karena sudah ada etlenya tadi. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga rame pengendara ambulan yang terkena etle. Nah inilah
Jadi siapapun saat ini mau apapun jenis kendaraannya, kalau dia melanggar pasti kena etle. Ya. Seperti yang mungkin dalam undang-undang kan memang sudah dijelaskan itu, ada ketentuannya. Jadi kendaraan-kendaraan yang mendapatkan prioritas itu, yang pertama itu, yang prioritas utama itu adalah damkar. Siapapun dia harus ngalah sama damkar. Kenapa? Karena dia prioritas nomor 1. Ya. Nomor 2, ambulan yang membawa pasien. Saya garis bawahi ya, yang membawa pasien. Kalau nggak bawa pasien ya nggak usah. Pak, saya mau jemput, harus buru-buru segera, tinggal diklarifikasi saja. Itu jadi tidak perlu dipermasalahkan. Yang ketiga, kendaraan yang mengangkut atau membawa korban kecelakaan, menolong korban kecelakaan. Ini bisa kendaraan apapun. Pribadi boleh, Pak ya? Kendaraan pribadi pun boleh. Ya, ini berada di urutan ketiga. Urutan keempat ini adalah kepala negara. Ya, kepala lembaga negara, Bapak Presiden, ini di urutan keempat. Urutan kelima, tamu negara. Oh iya. Ya, tamu negara. Kemudian urutan keenam, mobil ambulan membawa jenazah. Itu di urutan keenam. Bukan di urutan pertama ya, tapi di urutan keenam. Karena sekarang ini yang banyak kita lihat ambulan pembawa jenazah jadi urutan pertama. Iya. Ya, apalagi kalau sudah pengantarnya ikut-ikutan di depan, nggak pakai helm, pakai bendera kuning. Iya. Nah, ini di urutan keenam. Yang terakhir itu adalah kendaraan-kendaraan atau rangkaian ataupun rombongan yang dilakukan pengawalan berdasarkan pertimbangan kepolisian. Itu urut-urutannya. Nah, ini juga harus dipahami oleh masyarakat kita. Jadi nggak benar ya Pak kalau misalnya ada anak pejabat, ada arogan ini karena dapat privilege, itu nggak benar sama sekali. Nggak ada dalam urutan Bapak bilang tadi. Tidak ada dalam urut-urutan ini. Baik, Pak, ini operasi Zebra Jaya 2025 kan juga sudah digelar dan juga ada etle begitu. Indikator keberhasilannya gimana Pak? Rasanya agak naif ya Pak kalau zero mistake, tidak akan ada lagi pelanggar gitu Pak ya. Tapi indikator pelanggarannya gimana Pak? Indikator keberhasilan dari operasi ini Pak? Zero pelanggaran tentu ini juga menjadi impian kita bersama. Bukan hal yang mustahil dilakukan. Indah sekali kalau itu terjadi. Ini Pak dibutuhkan. Kenapa? Karena faktanya di negara-negara lain bisa kok. Bisa ya Pak? Bisa. Terkadang kalau kita pergi ke suatu negara, kita menjadi manusia yang paling tertib. Kita ikut loh Pak, kalau keluar negeri juga Pak. Ikut tertib dengan aturan di negara. Tapi begitu kita kembali ke Indonesia, kenapa? Kok kembali lagi? Nah, ini kan berarti kan ada hal yang perlu kita benahi. Mandala itu singkatan dari membangun kesadaran berbudaya lalu lintas menjadi lalu lintas yang berbudaya. Kalau dulu kita sering mendengar budaya berlalu lintas, sekarang kita balik, lalu lintas yang berbudaya. Siapapun orang yang berada di jalan, mau dia pejalan kaki, pesepeda, terus baru-baru ini viral sepatu roda. Iya, saya pernah tahu itu. Itu pengguna jalan, kategori pengguna jalan. Jadi pengguna jalan itu bukan hanya pengendara kendaraan bermotor, tapi siapapun yang berada di jalan, di ruang kapasitas jalan, itu pengguna jalan. Ya, siapapun yang di sana harus patuh, harus tertib. Maka ini akan indah sekali, sama seperti indahnya kita berkendara di luar, di negara-negara lain. Di sana juga mungkin kita lihat, coba di beberapa contoh negara-negara maju lah, Singapura, di mana, hampir jarang kita lihat polisi di jalan. Iya, ya. Tapi bisa tertib loh. Bisa tertib ya. Di sana juga menggunakan kamera-kamera etle, cerep langsung kena. Gak ada di Singapura sepatu roda tengah jalan ya Pak ya. Iya. Indonesia aja kayaknya kemarin itu viral itu. Maka dibutuhkan empati. Apa sih empati? Kepedulian kita bersama. Kenapa? Tidak ada satupun pelanggaran ataupun tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Ya. Setiap kecelakaan pasti ada pelanggaran di dalamnya. Melanggar batas kecepatan kah, marka kah, dan lain sebagainya. Sehingga terjadilah sebuah kecelakaan. Apa sih bentuk empati yang bisa kita munculkan, yang bisa kita lakukan? Ya kita ikut menegur, kita ikut mengingatkan. Kalau bahasa kita menegur dia itu bukan supaya dia selamat. Kita selamat. Kita menegur orang bukan supaya orang itu selamat. Bukan cuma dia ya.
Setidaknya kita tegur mereka supaya mereka tidak menjadi ancaman bagi kita. Iya. Karena kalau berbicara masalah kecelakaan ya, saya sering meminjam istilah istilah TNI di medan perang. Bagaimana Ya, itu, Pak? kita pinjam istilah militer di medan perang. Kalau sudah berada di jalan itu, pilihannya hanya dua, kill or to be kill. Kita membunuh orang atau kita dibunuh sama orang. Loh, faktanya sampai dengan bulan Oktober ini Jakarta sudah belasan ribu kasus kecelakaan, 600 lebih orang meninggal dunia sampai dengan bulan Oktober. Itu termasuk tinggi, Pak? Tinggi. Tinggi ya, Pak? Kalau untuk Jakarta itu tinggi. Itu apakah artinya jumlah pelanggarnya juga semakin meningkat? Ya. Tidak ada kecelakaan yang tidak dilalui oleh pelanggaran. Pasti ada pelanggaran di dalamnya. Jadi orang mengatakan kalau Anda melanggar, Anda nabrak, Anda luka-luka atau Anda, mohon maaf ya kasarnya, Anda mati sendiri sih nggak apa-apa. Ya, cuman kecelakaan ini kadang-kadang matinya ngajak-ngajak orang. Orang lain yang sudah tertib, sudah patuh, ada orang ugal-ugalan, brak. Kita juga yang jadi korban. Oleh karena itu bersuaralah. Bersuara membutuhkan empati, ingatkan mereka. Pak, saya mengingatkan orang yang ada malah saya berkelahi Pak sama mereka. Saya ribut malah berantem. Yang ingatin jangan sendiri. Buatlah entah sebuah komunitas, bukan komunitas ya, artinya pergerakan kebersamaan nih, kebersamaan sama-sama pengguna jalan, sama-sama kepengen tertib, sama-sama kepengen selamat, bersuara semuanya. Jadi yang negur jangan sendiri, yang lain pun harus ikut negur. Itu yang dikatakan dengan sanksi sosial. Saya rasa mungkin pada negara-negara maju sudah ada seperti itu, sanksi sosial. Ya, seperti pengalaman beberapa waktu yang lalu di sebuah negara, kita salah nyebrang saja, kita sudah dilihat sama orang, Bang, ditegur sama orang, dosa pakai nunjuk-nunjuk. Gitu. Untung mungkin kita nggak ngerti bahasanya, kalau kita ngerti bahasanya mungkin dah. Ya mungkin, ya semoga saja itu terjadi Pak ya. Bukan hal yang mustahil, zero pelanggaran itu bisa aja terjadi di negara kita juga ya Pak ya. Harus kita sudahi. Jangan lagi menganggap bahwa kecelakaan itu hal yang biasa. Jangan. Hidup, mati, rezeki, jodoh, itu takdir Pak, termasuk kecelakaan. Enak aja bilang takdir. Itu bisa dihindari kok. Sepanjang kita semua tertib. 600 orang yang sudah meninggal sampai dengan tercatat sampai dengan bulan Oktober ini. Di dalamnya ada kawan kita, ada saudara kita, ada teman kita, bahkan ada keluarga kita. Ini harus kita sudahi. Ya harus. Bahkan di tahun 2024 Jasara Harja kita DKI mengeluarkan lebih dari 130 miliar hanya untuk biaya pemakaman dan biaya rumah sakit. 130 miliar cuma untuk biaya pemakaman dan rumah sakit. Iya. Akibat Asuransi kecelakaan yang berawal dari pelanggaran. Termasuk ini juga Pak, yang masyarakat juga kerap tanyakan kepada saya, sebentar lagi kan mau Natal dan Tahun Baru ini. Nah ini gimana Pak? Tugas sehari-hari sebelum Hari Raya dan Hari Tahun Baru aja udah berat nih bagi polisi ya Pak. Apalagi ketika udah puncak Natal, Tahun Baru, kemarin juga sempat kita ngalamin Lebaran, itu gimana Pak untuk nanti nih Pak? Kita meyakini bahwa tugas kita semakin hari bukan semakin ringan ya. Hari ini pasti lebih berat dari kemarin. Dan esok pasti lebih berat dari ini. Kenapa? Dari datanya saja nambah terus. Seperti yang tadi saya sampaikan, 850.000 kendaraan per tahun kalau dibagi 360 hari, potong hari libur, itu ketemu di angka 2.000 sampai 3.000 kendaraan baru nambah. Artinya yang diawasin pun tambah banyak, artinya semakin berat. Kedepan kita akan menyongsong momen Nataru. Di mana ada aktivitas umat Kristiani, saudara-saudara kita merayakan Natal. Kemudian juga masyarakat secara umum persiapan di tahun baru, berbagai aktivitas biasanya digelar, ada hiburan, ada pesta kembang api, ada aktivitas-aktivitas lainnya yang mungkin saat itu juga biasanya kan libur ya. Termasuk juga aktivitas mobilisasi perjalanan dari rumah, baik ke tempat pusat perbelanjaan, kemudian ke tempat-tempat wisata, ataupun keluar daerah atau istilah kita kenal dengan istilah mudik. Ini juga saat ini telah kita petakan, kita mapping, ada beberapa spot yang nantinya akan kita fokuskan
untuk penempatan personil, pendirian pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Ini akan kita bangun berdasarkan juga hasil analisa dan evaluasi serta ya, dinamika yang terus berkembang nih. Mobilisasi, pola sirkulasi yang kita hitung berdasarkan traffic counting per hari. Saat ini Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan menjadi wilayah terpadat. Ya, wilayah terpadat itu berdasarkan traffic counting dengan hitungan di kisaran di atas 1 sampai 2 juta pergerakan kendaraan per hari. Ya. Itu yang terpadat dari 1 minggu itu di hari Selasa dan Kamis, itu paling padat itu wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Nah, untuk operasi zebra yang merupakan cipta kondisi, kita tentu berharap dari operasi ini, ya ini tentu harapannya juga masyarakat juga disiplinnya, tertibnya jangan pas operasi aja, selesai operasi kendor lagi. Ya, ini harapan kita. Kita akan langsung masuk kepada persiapan operasi Nataru. Operasi Nataru kita sudah hitung perkiraan prediksi perjalanan mudik, perjalanan wisata, dan aktivitas masyarakat lokal. Ini telah kita hitung, telah kita petakan, dan akan kita persiapkan 2 minggu menjelang operasi. Itu biasanya nanti sebelum tanggal 10 kita sudah gelar, sudah persiapan dengan harapan tentunya di operasi Lilin ataupun Nataru nanti kita bisa kelola dengan baik. Lagi-lagi kami tidak akan pernah mampu menjalankan ini, mensukseskan ini tanpa dukungan seluruh lapisan masyarakat yang nanti akan perjalanan jauh, periksa kendaraannya, pastikan kendaraannya layak jalan, kemudian ikuti petunjuk dan arah yang diberikan oleh petugas. Pada saat nanti kepadatan terjadinya rekayasa, kami harus alihkan, ikuti itu, karena kita juga memantau dari udara. Pantauan dengan aplikasi MQR itu ya, kita pantau mana nih yang bisa dilewatkan. Oh, ruas jalan salah satu ruas jalan ini padat. Kenapa padatnya? Contoh misalnya gerbang tol yang biasa menjadi sumbatan itu, transaksi di tol. Ini juga sudah kita siapkan rekayasa untuk membuka sodetan. Kemudian nanti ada misalnya ada mobil mogok ataupun ada kendala, ada kecelakaan dan lain sebagainya yang membuat satu ruas jalan itu tersumbat, maka kita akan lakukan rekayasa. Mana rekayasanya? Akan kita pilihkan ruas jalan mana yang kosong, maka akan kita belokkan. Ikuti saja itu, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Luar biasa. Dan menarik tadi Pak Komarudin juga beberapa kali sampaikan pemetaan situasi lalu lintas itu melalui Mandala Quick Response ya, Pak ya. Nah, izin bolehkah kita ingin lihat seperti apa proses kerja sehari-hari Pak Komarudin dengan Mandala Quick Response itu, Pak? Boleh ya, Pak ya? Nanti kita akan coba perlihatkan pemirsa seperti apa lengkapnya. Tetap bersama kami. Kami segera kembali.